tadi kita udah bikin mall ya. Sekarang kita mau bikin kompos, Kang ya? Betul. Kompos dari Mall yang tadi kita buat. Oke. Nah, dengan bahan bakunya itu kita pakai limbah dari rumah tangga juga. Oke. Gitu. Limbah-limbah dapur, sisa-sisa makanan, sisa-sisa buahan masih kita tetap pakai sebagai bahan utamanya. Sekarang bahannya apa aja nih, Kang? Buat ini, buat bikin kompos. Nah, di sini saya bisa jelaskan bahan-bahannya. Kita di sini pakai limbah-limbah rumah tangga seperti limbah-limbah sayuran. Bisa di sini limbah nasi bekas, terus sisa tulang belulang ikan, Oh, itu bisa juga dimasukkan juga sekaligus. Terus seperti kulit atau cangkang telur juga masih bisa. Cangkang telur masih Betul, bisa? masih bisa digunakan untuk sebagai bahan utama pembuatan kompos. Oke. Nah, Yang penting dia bahan organik ya? organik betul. Intinya bahan organik dari limbah rumah tangga. Oke. Itu kita bisa gunakan sebagai bahan untuk pembuat kompos. Oke. Nah, lalu bahan yang kedua ini sebagai inokulan. Inokulan itu sebagai pembantu nanti untuk fermentasinya. Oke. Sehingga bakteri lebih mudah untuk memfermentasi bahan-bahan utama yang udah ada. Nah, kita gunakan di sini pupuk kandang. Pupuk kandang dari kotoran apa Betul. ya, Kang? Pupuk kandang ini yang kita gunakan pupuk kandang dari kotoran domba. Nah, ini bisa alternatif, bisa kotoran ayam, bisa kotoran sapi juga bisa. Di lingkungan kita tidak ada, masih kita tetap bisa gunakan hanya bahan dasarnya saja. Oh, tanpa Betul, tanpa pupuk kandang, betul. Nah, lalu yang kedua sebagai inokulan juga kita gunakan media tanah. Gitu. Ini bisa tanah apa aja ya? Betul, bisa tanah yang lain selama dia bukan tanah yang tandus. Begitu. Nah, Oke. kalau memang susah, terkadang di lingkungan kita banyak yang hasil pembakaran. Oh, itu bisa. Tanah-tanah hasil pembakaran bisa. Terus kan itu udah tercampur sama kadang ada plastiknya di Nah, situ dibakar. itu bisa kita sortir dulu, kita bersihkan dulu, nanti tanah humusnya itu yang bisa kita gunakan. Nah, nanti dari ketiga bahan ini, bahan yang ada ini, nanti limbah-limbah yang ada, limbah rumah tangga yang kita dapatkan ini, kita usahakan dulu dicacah. Dibuat bentuk kecil-kecil. Nah, setelah dibuat bentuk kecil-kecil, nanti ketiga bahan tersebut kita aduk. Kita aduk rata. Ada perbandingannya nggak? Nah, kalau untuk perbandingan, untuk inokulan itu sendiri yang tadi pupuk kandang sama tanah, karena sifatnya hanya sekunder, Ya. itu perbandingannya bisa sampai 2 dengan 1. Maksudnya gimana? Ini Ketika kita dapat sampah rumah tangganya 2 kilo, Oh, berarti ini bisa satu-satu. bisa 1 kilo, Oke, betul. Kalau enggak terbagi 2, ini setengah kilo, ini setengah kilo, itu tidak masalah. Oke. Nah, batas untuk pemberian ini pun bisa melebihi dari 2 kilo. Ya, Gitu, ya. selama memang sampah rumah tangga itu ada terkumpul, itu langsung aja misalnya 5 kilo, tidak apa-apa, ini hanya 1 kilo, ini 2 kilo. Ini 1 kilo, ini 1 kilo, mohon maaf sananya. Ya. Gitu. Nah, itu bisa tercampur. Siap, Karena ini hanya sifatnya sekunder. Oke. Gitu, sebagai bahan penyerta dan pembantunya. Kita cacah dulu sehingga ukurannya tidak terlalu besar. Ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita ada cangkang telur, Ya. diusahakan juga cangkang telurnya itu kita hancurkan. Dihancurkan itu. Betul. Oke. Kalau kita misalnya mendapati ada tulang ikan, Ya. kalau bisa juga dihancurkan dulu. Oke. Jadi nanti bentuknya lebih terkomposter dengan sempurna. Oke. Nah, setelah bahan tercacah, terpotong kecil-kecil, kita campur merata. Nah, berarti udah diaduk nih. Kita aduk. Habis cacah, kita aduk aja sampai rata. Tuh. Nah, setelah teraduk merata, baru kita membuat dekomposternya. Nah, dekomposter yang kita gunakan itu adalah mol yang kita buat. Yang tadi. Betul. Oke. Mikroorganisme yang kita buat. Nah, kita gunakan perbandingan yang tadi. Jika untuk pengomposan kita menggunakan 1:5. 5. Betul. Nah, jika memang kita mendapatkan setengah liter, berarti Nah, ininya misalkan ini Betul. ada tadi itu ada 5 kilo. Berarti Betul. ini berapa? Nah, ininya cukup dengan 1 liter 1 aja. liter ya? Betul. Oke. Dengan 1 liter dengan perbandingan air 5 liter. 5 liter. Oke. Secara perhitungan itu 5 liter. Oh, Nah, iya. yang Berarti paling penting ini tidak bisa langsung ini tidak bisa langsung tidak dicampur sini. diusahakan jangan. Harus dicampur Harus lagi. dicampur dulu dengan Oke. air bersih.
Oke, jadi gini teman-teman, si mau ini kita campur dulu dengan air, misalkan mau ini ada 1 liter, kita campur dengan air sebanyak 5 liter. 5 liter, betul. Nah, baru bisa diaplikasikan Baru ke sini. bisa kita siramkan ke media yang sudah kita aduk tadi. Dengan perbandingan, misalkan ini ada 5 kilo. Betul, betul. Nah, ininya berapa? Yang hasil campuran mol tadi? Nah, yang hasil campuran mol tadi gini, jadi seperti ini. Jika memang bahan baku itu kita ada 5 kilo, Ya. betul. Nah, ini cukup dengan 1 liter mol. 1 Dicampur liter mol dengan sudah larutan dicampur. 5 liter. Ya, betul, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita campur merata seperti ini. Nah, setelah itu kita siramkan dulu. Nah, jangan dulu disiramkan semua karena kita aduk lagi. Biar rata ya. Merata. Biar nanti semua larutan dekomposter itu menyerap pada semua bahan yang ada. Oke. Gitu. Semua tercampur ya, teman-teman. Larutan dekomposternya tadi biar melata dengan bahan kompos ini. Ya. Kita siapkan tempat. Oke. Tempat untuk fermentasi dari bahan kompos yang ada. Ini Nah. kita akan menggunakan apa nih tempatnya? Apa bisa nggak terbuka gini? Sistem terbuka ini masih memungkinkan. Ya. Hanya sifatnya nanti fermentasinya yang lama. Oh, lambat ya. Gitu, betul. Nah, nanti ditakutkan juga kalau tidak tertutup bau busuknya sangat menyengat. Gitu, kurang lebih gitu. Di Nah, saat prosesnya itu ya. betul. Nah, biasanya di masyarakat untuk proses fermentasinya itu dengan cara mudahnya itu dengan menggali tanah. Oke. Dengan menggali tanah, bahan kompos yang udah jadi itu ditimbun dalam tanah, lalu nanti setelah 1 minggu itu tanah itu, si media itu bisa digunakan untuk pertanian. Oh, ini cukup 1 minggu ini. Cukup 1 minggu, gitu, karena ini bahan-bahan semua bahan-bahan organik. Untuk praktek kali ini kita akan tempatkan dalam proses anaerob dengan sedikit oksigen agar nanti fermentasinya bisa lebih cepat. Nah, nanti kita menggunakan ember. Yang tadi ya. Kita ember ini digunakan sengaja untuk proses fermentasi karena apa? Ada 2 nanti hasil yang kita dapat. Untuk larutannya itu sendiri nanti kita bisa ambil dari keran yang bawah ini dalam bentuk POC, pupuk organik cair. Oh ya. Nah, endapan yang tersisa di atas itu bisa jadi kompos. Jadi kayak mall tadi ya. Betul. Cuma mungkin ini si POC itu tidak terlalu keras seperti mall. Betul. Jadi ini hanya bersifat pada unsur kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, NPK-nya. Nah, jika memang larutan tadi masih ada, larutan dekomposter tadi masih ada, tidak apa-apa, gunakan saja. Nanti kelebihan air justru dengan alat ini sangat membantu. Karena kelebihan air tadi bisa nanti kita ambil atau kita keluarkan menjadi pupuk cair. Betul. Sampah organik bahan-bahan kompos tadi kita tutup rapat, lalu kita simpan di tempat teduh, hindari sinar matahari dan hujan. Karena gitu itu ya? bisa merubah nanti sifat kimia dari kompos yang kita buat. Berarti suhu di dalam itu berpengaruh juga ya? Suhu di dalam ini kalau proses pengomposan itu biasanya rata-rata di angka 30 ke atas. 30 derajat ke atas itu kita usahakan untuk menjaganya dengan cara menutup tadi dan menghindari dari sinar matahari, paparan sinar matahari. Betul. Nanti setelah kurang lebih 1 minggu kita bisa ngecek. Oke. Nah, indikasinya indikasi kompos yang sudah jadi itu, satu yang paling jelas itu dia bahan-bahannya itu mudah lapuk. Jadi ketika kita genggam itu mudah hancur. Ada contoh? Nah, ini nih, kita ada nih sampel nih, teman-teman. Bener Kang. Nah, ini produk dari UPK FS 45 ya, Kalgi Sadaya 45. betul. Ini udah jadi. Ini kompos yang udah jadi, yang sudah jadi dari bahan organik dari limbah rumah tangga tadi. Nah, kurang lebih. Jadi nanti prosesnya itu seperti ini. Nah, jadi secara fisik ya, secara fisik dia lebih lapuk ya, benar-benar lapuk. Mudah hancur. Terus dari segi warna juga dia sudah coklat kehitaman. Dan dia
untuk aroma juga tidak berbau aroma, ya? tidak berbau, bahkan malah berbau tanah. Iya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti penggunaannya ini bisa diterapkan langsung pada media tanam. Oke. Bisa media tanam, kalau tidak nanti dicampurkan lagi dengan tanah dengan perbandingan bisa 1:1. Oh, langsung murni. Langsung kompos murni bisa ini ya? tidak masalah. bisa. Nah, untuk ini lagi dicampur dengan tanah juga bisa. Dengan perbandingan 1:1 itu tidak masalah. Nah, untuk teman-teman yang kemarin lihat ini apa itu lorong anggur di wilayah Cigeget ini menggunakan kompos ini dari UPK Hasil- SS45 ya, hasil pengolahan. Jadi ini bisa digunakan untuk media tanaman hortikultur, buah-buahan tambulapot itu bisa juga digunakan untuk media tanaman tersebut. Apalagi untuk media untuk tanaman-tanaman sayuran juga bisa. Karena di sini dengan melihat struktur yang ada, ini membuktikan bahwa tingkat porositas dan tingkat aerasi untuk si tanaman juga sangat bagus. Porositas itu artinya apa? Ketika kita siram, air itu akan lebih mudah untuk mengalir. Mengalir itu. Jadi di media tanam tidak tergenang. Ya, Nah, kalau media tanam tergenang atau terlalu banyak unsur air di dalamnya, maka itu mengakibatkan akar tanaman membusuk. cepat busuk ya. Betul. Nah, itu menyebabkan kematian. Nah, tingkat aerasi itu artinya apa? Tingkat aliran udara dalam media juga bagus. Bagus itu. Artinya apa? Suplai oksigen ke dalam akar juga akan lebih baik. Kayak dia tidak terlalu padat itu ya. Betul, tidak terlalu padat. Gempal. Gitu. Nah, selain itu media kompos ini juga bisa digunakan untuk perkembangbiakan vegetatif, terutama mencangkok. Oh. Gitu, bisa juga bagus digunakan ya, seperti itu. Gitu. Jadi banyak fungsi sebenarnya yang bisa kita dapat dari limbah rumah tangga itu untuk dijadikan terutama budidaya pertanian. Hmm. Oh, seperti itu.